Saya ucapkan kepada ibu-ibu yang telah memberikan kesempatan kepada saya sehingga saya dapat bersama ibu-ibu pada malam hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Indah Safitri dari mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang sedang menempuh di program studi komunikasi penyiaran Islam. Nah, di sini saya diberikan amanah oleh dosen saya untuk memberikan sedikit materi di ibu-ibu pengajian sekalian. Nah, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Gede Ambar Ketawang ini. Dan tak lupa salawat berhaturkan salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman zahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini, yakni dinul Islam. Di sini izinkan saya untuk membawakan materi yang berjudul kenapa kita tidak boleh menyerah dalam berdoa. Nah, di sini ibu-ibu sudah terlintas belum dalam kalimat kenapa sih kita tuh tidak boleh menyerah dalam berdoa? Atau mungkin ibu-ibu ada kisah atau pengalaman di balik kalimat tersebut. Kalau ada, mungkin nanti di akhir saya ingin meminta, kalau boleh meminta ibu-ibu menceritakan kenapa kita itu tidak boleh menyerah dalam berdoa. Nah, pertama-tama kita tuh harus memahami bahwa doa itu adalah sebagian dari ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa adalah inti dari otak ibadah. Dan dengan berdoa kita tuh menunjukkan kerendahan hati kita di hadapan Allah dan mengakui bahwa kita adalah hamba yang lemah, hamba yang selalu meminta pertolongannya. Dan berdoa ini bukanlah hanya sekedar meminta pertolongan, meminta kemudahan, tetapi merupakan wujud pengabdian kita kepada Sang Pencipta. Nah, mungkin nih di antara ibu-ibu ada yang selalu bertanya-tanya di dalam dirinya atau kepada suaminya atau kepada temannya nih, seperti kenapa ya saya sudah berdoa tetapi Allah belum mengabulkan, atau saya sudah sabar dalam berdoa tetapi Allah belum mengabulkannya juga, atau bahkan sering kecewa dalam berdoa. Pasti ada ya ibu-ibu, gak apa-apa, itu namanya manusia dan itu adalah hal yang wajar ya Bu buat kita. Nah, kalau kata Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, salah satu ulama besar, beliau itu mengatakan bahwa jangan pernah berpikir bahwa doa kamu itu tidak dikabulkan, tetapi introspeksilah kepada dirimu kenapa doa itu tidak dikabulkan gitu. Pada dasarnya kalau Allah itu sudah menjanjikan di dalam beberapa ayat Al-Quran yang bunyinya salah satunya itu Bismillahirrahmanirrahim, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya aku akan perkenankan bagimu gitu. Atau bahkan di dalam beberapa ayat lainnya Allah itu mengatakan saya ini dekat denganmu, maka saya akan menjawab semua keluh kesah, kecewaan, harapan, dan doamu. Tetapi yang sering menjauh itu siapa Bu? Ya, yang sering menjauh itu adalah kita. Yang sering menjauh itu adalah hambanya. Padahal banyak sekali kesempatan untuk kita tuh bertemu kepada Allah, untuk kita tuh meminta kepada Allah. Tetapi kita sering lupa, tetapi kita tuh sering menjauh. Sehingga kita tuh kecewa kepada Allah gitu. Misalnya nih, ada kisah seorang tukang pencukur rambut dengan pelanggannya. Di situ, di saat dia sedang mencukur rambut, pelanggannya, dia itu berkata ke pelanggannya bahwa Allah itu enggak ada gitu. Terus pelanggannya ini terdiam.
Lalu dia katakan lagi, kalau ada buktinya, kenapa di luar sana banyak hamba Allah yang dilanda bencana seperti bencana kehausan, kelaparan, sakit, dan lain sebagainya. Terus setelah selesai mencukur rambut, di situ pelanggannya tadi yang salah dicukur kembali kepada orang yang gondrong. Terus pelanggannya tadi berkata bahwa tukang cukur rambut itu enggak ada gitu. Terus otomatis tukang cukur rambut tadi emosi dan berkata, loh bagaimana bisa, kok enggak ada, kan kamu barusan menemui tukang cukur rambut, yaitu saya gitu. Terus pelanggannya tadi yang bersama orang gondrong itu bilang, kalau ada buktinya, kenapa ini masih ada orang gondrong gitu. Terus lalu yang tukang pencukur rambut tadi bilang bahwa ya dia gondrong karena dia tidak datang menemui saya untuk dicukur. Nah, di situ juga pelanggannya tadi bilang, nah itu jawabanmu dari pertanyaanmu bahwa Allah itu enggak ada. Sama halnya dengan tukang pencukur rambut jika tidak didatangi gitu. Jadi makanya kita tuh sering kecewa karena kita tuh tidak datang kepada Allah, sehingga kita tuh menganggap bahwa Allah itu enggak ada gitu ya Bu. Maka introspeksilah diri kita ketika doa kita itu tidak dikabulkan. Dan maaf ya Bu, mungkin nih apa yang sekarang kita dapatkan itu tuh bisa jadi doa dari sekian bulan, sekian tahun yang mungkin itu tuh kita doakan dulunya gitu, atau dimohonkan dulunya. Cuman kadang hamba-hambanya itu tidak menyadari itu. Jadi sifat doa itu kalau dimohonkan, diberikan, kalau tidak cocok di dunia, maka akan diberikan di akhirat. Itu sudah janji Allah ya Bu. Kalau tidak cocok di dunia, maka akan diberikan di akhirat gitu. Berarti kita tuh masih punya iman dan akhirat yang masih punya harapan gitu. Nah, kalau kata guru saya, kenapa doa saya itu tidak dikabulkan? Beliau itu berkata gini, Indah, jika doa kamu tidak dikabulkan, mungkin Allah itu sedang rindu dengan suaramu, dan Allah itu sengaja belum mengabulkan doa kamu karena Allah itu masih ingin kamu mengeluh kepada Allah. Allah itu masih ingin mendengar rintihan suaramu dalam doa. Karena kalau Allah sudah mengabulkan, kalau Allah sudah menurunkan apa yang saya mau, bisa jadi saya tidak ingin berdoa kembali gitu. Nah, banyak Bu di luar sana contoh nih, orang-orang yang kaya, orang-orang yang sudah mempunyai segalanya, tetapi dia lupa bahwa yang mengasih nikmat itu bahwa Allah gitu. Dia lupa yang mengasih nikmat itu siapa. Seperti orang di luar sana banyak yang kaya, tetapi dia tidak pernah berinfak, dia tidak pernah bersedekah, dia tidak pernah mengasihi anak yatim. Nah, tetapi Allah selalu mengasihi rezeki yang lancar gitu. Itu hati-hati ya Bu, itu namanya istidraj, yang artinya Allah itu udah angkat tangan kepada hambanya. Nah, jadi kalau salah satu sifat Allah itu mencintai seorang hamba, itu tuh dengan adanya kita tuh dikasih ujian gitu. Karena dengan ujian itu, supaya dengan ujian itu kita tuh bisa dekat dengan Allah. Nah, Allah itu Bu maha cemburu. Allah itu maha pencemburu. Dia tuh tidak ingin kita tuh memikirkan dunia. Yang Allah pikirkan, yang Allah ingin kita pikirkan itu tuh hanya Allah saja, hanya Allah saja. Nah, kalau kita sudah dekat dengan Allah, maka segala yang dianggap kurang itu tuh akan dikembalikan dengan sangat yang luar biasa gitu Bu. Nah, kita nih sudah bersabar dan terus berharap karena kita tuh yakin bahwa Allah memiliki rencana yang terbaik untuk kita. Karena ingat kisah di zaman Nabi Musa, ingat kisah wanita tua di zaman Nabi Musa yang telah berhasil membuat Allah malu kepadanya. Ibu-ibu ada yang udah pernah dengar belum? Belum ya. Oke, di sini saya akan menceritakan sedikit ya Bu.
Wanita tua itu adalah wanita yang sudah bertahun-tahun hidupnya tanpa mempunyai seorang anak. Nah, ia tuh selalu berdoa kepada Allah agar dia selalu diberikan anak, tetapi Allah tak kunjung kabulkan. Hingga pada suatu hari dia itu datang menemui Nabi Musa dengan hati yang sangat sedih dan berkata, "Wahai Musa, aku tahu engkau adalah kekasih dan Nabi Allah. Maka dari itu, tolonglah aku, doakan agar aku diberikan seorang anak." Lalu Nabi Musa pun mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah agar dia dikaruniai seorang anak. Namun seketika Allah pun langsung menjawab kepada Nabi Musa bahwa wahai Musa, aku telah mentakdirkannya sebagai wanita yang mandul. Itu adalah takdirnya. Dan Nabi Musa pun langsung menyampaikan jawaban tersebut kepada wanita tua ini. Wahai ibu, Allah telah mentakdirkanmu sebagai wanita yang mandul dan itu adalah takdirnya. Nah, wanita itu terdiam, sedih, tapi ia tidak marah kepada Allah. Ia hanya berkata dalam hatinya dengan sangat yang lembut, jika memang itu takdir Allah, maka aku akan terima. Aku akan ridho, tetapi aku akan terus berusaha, aku akan terus berdoa karena Allah menyuruhku berdoa, katanya gitu. Nah, tahun demi tahun pun berlalu nih. Setiap tahun wanita itu datang lagi kepada Nabi Musa dan meminta doa yang sama. Tetapi Nabi Musa pun selalu memberikan jawaban yang sama gitu. Hingga setelah beberapa kali mencoba, Nabi Musa pun kembali mengangkat tangannya dan kembali berdoa. Dan di situ Allah langsung berfirman, wahai Musa, setiap kali wanita itu datang kepadaku, aku malu terhadap hambaku itu. Dia begitu yakin dan sabar dalam doanya. Maka sekarang aku akan mengabulkan doanya dan dia akan memiliki seorang anak. Nah, Nabi Musa pun menyampaikan kabar gembira tersebut kepada wanita tua. Dan benar saja, tak lama kemudian wanita tua pun itu mengandung dan melahirkan seorang anak. Dan benar kan apa yang sudah Allah janjikan di dalam Quran surat Al-Ghafir ayat 60 yang bunyinya tadi, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu, gitu ya Bu. Jadi kita tuh harus terus berdoa dengan sabar, dengan tulus, sambil memuji Allah gitu. Karena kita nggak tahu kapan doa itu bakal dikabulin, atau bahkan Allah itu sudah malu terhadap kita gitu. Dan kadang Bu, kita tuh belum dikabulin karena Allah itu masih ingin melihat seberapa kuatnya kita dalam menghadapi cobaan tersebut gitu. Nah, kalau ibu-ibu nanya nih, apa penghalang doa itu tertolak? Yang pertama itu ada makan dan minuman yang tidak halal. Itu menolak doa ya Bu. Nah, apa yang kita makan itu kan otomatis akan masuk ke darah, lalu ke daging dan energi tubuh kita. Nah, kalau yang masuk itu adalah haram, berarti tubuh kita dibangun dari sesuatu yang tidak Allah sukai, tidak Allah ridhoi gitu. Allah itu Maha Suci. Dalam Islam, kita tuh dianjurkan bahwa Allah itu hanya menerima sesuatu yang baik dan halal. Jadi kalau doa dipanjatkan dari tubuh yang dipenuhi hal haram, doanya itu bisa tertolak atau terhalang. Nah, ada dalil dari hadis bahwa Rasulullah SAW itu tuh pernah menceritakan tentang seseorang yang berdoa dengan sungguh-sungguh, tetapi ia memakan makanan yang haram, minum minuman yang haram, memakai pakaian yang haram. Maka Rasulullah SAW bersabda, bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Artinya yang menghalangi doa itu bukan caranya, tetapi sumber hidupnya gitu. Dan bukan cuma soal tentang makanan ya Bu, tetapi tentang cara mendapatkannya. Nah, yang dimaksud tidak halal itu tuh bukan hanya sebagian dari, maaf ya Bu, seperti daging babi, khamr dan lain-lain sebagainya. Tetapi seperti uang dari korupsi, menipu, riba, mengambil hak orang lain.
itu juga sebagian dari tidak halal. Nah, walaupun kelihatan makanannya halal nih, tetapi kalau uangnya haram, ya efeknya sama aja ya gitu. Nah, yang kedua, memutuskan silaturahmi yang tidak layak diputuskan. Seperti memutuskan silaturahmi yang tidak layak diputuskan itu adalah kesalahan. Karena Islam itu mengajarkan perdamaian, saling memaafkan, dan menjaga hubungan, bukan memutuskan hanya karena ego atau emosi. Gitu. Nah, yang ketiga, karena dosa-dosa besar yang belum bertaubat darinya. Dosa-dosa besar yang belum bertaubat itu bisa menjadi penghalang rahmat dan doa. Karena Allah itu mencintai hamba yang mau mengakui kesalahan dan kembali kepadanya, kecuali dia itu dalam kondisi darurat. Dia kalau melakukan dosa besar dan dalam kondisi darurat, insya Allah itu bakal diterima. Tetapi kalau dia melakukan dosa besar dan tetap normal seperti biasa, itu kalau kemarin saya mendengar itu sih wallahu alam, tetapi katanya tidak diterima gitu ya Bu. Jadi insya Allah kalau misalnya kita nggak makan makanan yang haram, minum minuman yang haram, insya Allah doa kita pasti bakal dikabulin kalau itu tidak ada penghalangnya. Nah, jadi jangan pernah menyerah dalam berdoa. Jadikanlah doa itu sebagai nafas kehidupan, sebagai sarana untuk terus terhubung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun nih doa ibu-ibu belum terkabul, tapi yakin deh bahwa Allah itu sedang menyiapkan yang terbaik untuk kita. Teruslah berprasangka baik kepada hamba, teruslah berprasangka baik kepada Allah, karena Allah itu akan mengabulkan doa kita sesuai prasangka hambanya. Nah, jika doa ibu belum dikabulkan dalam waktu yang cepat, maka percayalah Allah itu bakal ngabulin dalam waktu yang tepat. Bukan tentang cepat, tapi tentang tepat. Perlu digarisbawahi ya Bu. Bukan tentang cepat, tapi tentang tepat. Tuh. Nah, Allah itu ya Bu selalu punya cara bagaimana Allah itu mengabulkan doa-doanya. Maka kalau ada bahasa, saya sudah berdoa nih tetapi Allah itu belum mengabulin, Allah itu belum ngasih gitu. Itu tuh bisa jadi bukan belum terkabul, tetapi Allah itu mengalihkan dengan hasil yang Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita gitu. Maka ada isyarat, ada bahasa, ada quotes, istilahnya itu kata-kata yang bunyinya Allah tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan gitu. Maka di dalam doa itu ada 3 jawaban Bu. Yang pertama itu ada yes, yang kedua ada no, yang ketiga ada white. Yes, Allah berikan sesuatu yang kita mau. No, Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik dalam pandangan Allah. White, tunggu. Allah akan berikan di waktu yang tepat. Gitu ya Bu. Dan kata-kata ini tuh untuk menguatkan kepada kita agar kita tuh jangan pernah putus dalam berdoa, jangan pernah berhenti dalam berdoa, dan jangan pernah berdoa untuk berhenti, karena semuanya ada kebaikan dari setiap ketentuan yang Allah berikan. Janganlah kita terburu-buru dalam berdoa, karena sesungguhnya ada kekuatan besar yang sedang bekerja di dalam penantian tersebut. Mungkin ya Bu, kita tuh hanya melihat dari lubang kunci, tetapi Allah itu melihat dari seluruh pandangan dunia ini, dari seluruh pandangan hidup kita. Nah, jadi teruslah memohon, teruslah meminta, teruslah menangis, merintih di hadapan Allah, karena tidak ada yang sia-sia di sisi Allah. Nah, semoga kita semua itu diberikan kekuatan terus untuk berdoa dengan sabar, dengan penuh kekuatan, keyakinan. Amin. Nah, di sini saya ingin cerita sedikit tentang kenapa saya mengangkat tema tersebut ini. Kebetulan ini tuh dari kisah hidup saya Bu, yang dimana dulu di saat waktu SMA, teman-teman saya sudah mendaftar PTN, PTS, kuliah besar, tetapi saya belum memulainya. Saya belum untuk mendaftarkannya juga, karena saya berpikir bahwa mendaftar seperti itu membutuhkan duit gitu. Nah, kebetulan
sebagian anak mesti berpikir bahwa tidak ingin lagi untuk mengeluarkan duit orang tuanya karena sudah banyak orang tuanya mengeluarkan duit untuk dia gitu. Dan itu salah satunya pikiran saya dulu kayak gitu ya Bu. Akhirnya di mana saya sampai menunggu universitas yang semuanya gratis, registrasinya gratis, pendaftarannya gratis, dan UMY adalah sebuah kampus impian saya. Dan kebetulan qadarullahnya di situ UMY juga tuh membuka gratis semuanya dari mulai registrasi dan pendaftarannya. Akhirnya saya mencoba mendaftar di situ dan saya coba mendaftar di situ. Akhirnya sambil menunggu mendaftar, saya mencari kesibukan dengan saya berjualan untuk kehidupan saya, untuk mencari pegangan kehidupan saya agar saya tidak memberatkan orang tua lagi gitu. Akhirnya sembari menunggu saya berjualan risol di situ. Tetapi saya tidak puas di situ, Bu. Saya tidak puas. Akhirnya saya berdoa lagi. Saya pengen punya kesibukan lagi supaya jika saya diterima di UMY saya punya sangu sendiri gitu. Akhirnya ada suatu hari di mana saya melaksanakan sunnahnya, lalu saya berdoa di situ. Setelah sholat di situ, alhamdulillah Bu, langsung dapat 2 WhatsApp dari kakak saya dan dari kakak sepupu saya. Dari kakak saya menawarkan saya magang di travel haji dan umroh, dan kalau kakak sepupu saya menawarkan beasiswa di universitasnya. Karena saya tidak mampu untuk belajar matematika, jadinya saya menolak itu. Akhirnya saya magang di travel umroh dan sambil menunggu hasil UMY, saya magang di sana. Alhamdulillah bertemu dengan orang-orang baik, bertemu dengan lingkungan yang sehat, yang selalu ingat kepada Allah gitu. Akhirnya di situ saya tak kunjung luput dari doa, selalu berharap bahwa saya tetap diterima di UMY. Karena Bu, yang kuliah di UMY bukan hanya cuma 100-200 orang yang mendaftar, tetapi beribu-ribu orang dari luar, dari manapun itu. Akhirnya tidak kemungkinan saya untuk masuk gitu dulu mungkin gitu. Akhirnya setelah hari itu tiba, hari di mana pengumuman tiba, benar saja nama saya tidak ada Bu di situ. Nama saya nggak ada di list yang sudah lolos tahap selanjutnya. Sampai saya ngasih kedua teman saya, nyampe saya bilang tolong liatin kalau emang mata saya tuh keliru gitu. Akhirnya teman saya bilang, iya benar, nama itu cuma ada satu, awalan I. Akhirnya ya udah, saya di situ bilang kepada diri saya, menguatkan diri saya bahwa nggak apa-apa, mungkin ini Allah inginkan, mungkin Allah inginkan kamu itu bekerja untuk kedua orang tuamu dulu di tahun ini gitu. Akhirnya saya sedikit agak kurang ikhlas. Pas saya pulang dari kerja, di situ saya ngeliat quotes kakak kantor saya, istilahnya kata-kata gitu ya Bu, kata-kata dia tuh buat SW, status WA. Di statusnya itu mengatakan bahwa jika ada kebaikan belum tentu ada keikhlasan, tetapi jika ada keikhlasan sudah tentu ada kebaikan. Akhirnya saya di situ langsung mencoba, ya udah bismillah, saya ikhlas kalau nggak kuliah pada tahun ini gitu. Akhirnya saya tidur Bu, karena saya sudah bekerja seharian terus ditambah dapat WhatsApp seperti itu, akhirnya mengurangi energi saya. Itu pun saya beristirahat di kos teman saya karena jarak dari pekerjaan ke rumah itu tuh sekitar 1,5 jam. Dan benarlah besoknya Bu, alhamdulillahnya lagi, rezekinya lagi, pihak UMY yang tadinya menolak saya itu langsung menghubungi saya lagi, langsung berkata, langsung bilang kayak Indah Safitri dengan nomor NIK ditawarin kuota beasiswa, tetapi masalahnya bukan di jurusan yang saya mau gitu. Tetapi ya udah nggak apa-apa, kalau kata orang tua saya, langsung saya telepon orang tua saya, ya udah nggak apa-apa, mungkin itu udah rezeki kamu di situ, mungkin itu udah jalan kamu di situ, katanya gitu. Akhirnya saya mencoba untuk terima. Saya mencoba untuk terima walaupun itu bukan di jurusan yang saya mau gitu ya Bu. Dan akhirnya sudah datanglah saya ke Jogja, menginjakan kaki di sini.
terus nggak sengaja lihat ke belakang ya Bu, ternyata saya lagi duduk di atas doa-doa saya gitu. Jadi kalau kata orang tua saya itu tuh teruslah berdoa, jangan pernah bosan berdoa, mengulangi hal-hal yang sama, mengulangi doa yang sama. Karena kita itu Bu, kita tidak tahu kapan kita itu doa kita tuh bakal dikabulkan gitu. Jadi bersabar sedikit, bersabarlah teruslah hati kita menerima dengan lapang hati gitu ya Bu, karena itu tadi sih, kita harus banyak-banyak berdoa, harus dekat dengan Allah gitu. Baik, sekian aja. Nah, tadi kan saya menjanjikan nih di depan, di awal tadi bilang, ada nggak kisah ibu-ibu yang dari kalimat ini? Kenapa sih kita tuh nggak boleh nyerah dalam berdoa gitu? Ada? Nggak ada ya? Oke, ya udah mungkin cukup. Itu saja mungkin dari saya Bu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.